Jungle. Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ghusl. Kata ini memiliki makna yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh. Mandi menurut bahasa yaitu mengalirnya air secara mutlak, baik di anggota badan atau lainnya. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengalirkan air mutlak yaitu air yang suci mensucikan ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan syarat-syarat tertentu dan disertai dengan niat. Mandi telah disyariatkan agama, baik untuk kebersihan maupun menghilangkan hadas, sebagai syarat suatu ibadah ataupun tidak. Rukun mandi wajib menurut mazhab Syafi'i terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah niat, yang kedua membersihkan najis yang menempel pada tubuh, dan yang ketiga mengguyur air ke seluruh rambut dan kulit. Sunnah mandi wajib. Berikut hal yang disunahkan ketika melaksanakan mandi besar adalah 1. Membaca basmalah dalam kurung bismillah. 2. Membersihkan najis terlebih dahulu. 3. Mengusap-ngusapkan tangan pada anggota badan. 4. Berwudu sebelum memulai mandi. 5. Membaca doa setelah wudu. 6. Membasuh badan sebanyak 3 kali. 7. Pada saat mandi menghadap kiblat. 8. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. 9. Bersegera atau dilakukan sekaligus pada saat itu dalam kurung muamalah. Adapun syarat mandi wajib yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau orang mumayyiz, ialah orang yang sudah dapat membedakan segala perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Ketiga, dengan menggunakan air yang mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan mensucikan. Keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan seperti cat, getah, dan lain-lain. Kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sayangku, kemarilah. Duh, gemes deh. Ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya? Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong. Cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub,
Maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Hikmah dalam melakukan mandi wajib yaitu yang pertama, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebab mandi adalah ibadah dan setelah itu pun dapat menjalankan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menetralisasi pengaruh kejiwaan yang timbul akibat pergaulan seksual. Yang ketiga, dapat memulihkan kekuatan, semangat, kesegaran, dan membersihkan kotoran. Yang keempat, menambah kesyukuran dalam beribadah. Yang kelima, mendapatkan pahala karena menjalankan perintah atau syariat agama. Dan yang keenam, dapat memulihkan kesadaran, kesegaran, dan ketenangan pikiran.